Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Namaku Rani. Aku cuma wanita biasa dari kampung kecil yang mencoba bertahan hidup di ibu kota. Hidupku berubah total sejak aku menikah dengan Ardi, lelaki yang katanya tidak punya masa depan. Sejak awal, semua orang menentang pernikahan kami. Kamu cantik, pintar, kenapa pilih dia? Dia cuma kuli. Itu kalimat yang paling sering aku dengar dari keluargaku, tetangga, bahkan teman-temanku sendiri. Ardi memang bukan lelaki yang terlihat menjanjikan. Setiap hari dia bangun pagi, berangkat kerja dengan motor tua yang suaranya berisik, pakai baju yang sama hampir setiap hari, lusuh dan penuh bekas cat atau semen. Kadang dia jadi tukang bangunan, kadang angkut-angkut barang di pasar, bahkan pernah jadi kurir serabutan. Tapi satu hal yang membuatku bertahan adalah caranya memandangku. Selalu ada harapan di matanya, meski tubuhnya lelah dan tangannya kasar. Kami tinggal di rumah petakan kecil di ujung gang sempit. Dindingnya dari triplek, atapnya bocor kalau hujan. Tapi Ardi selalu pulang dengan senyum. Selalu membawa gorengan favoritku, atau teh hangat kalau dia tahu aku sedang lelah. Orang-orang mengira aku bodoh. Kamu nanti nyesel, hidupmu bakal sengsara terus. Mungkin mereka benar. Tapi aku percaya, hidup bukan tentang siapa yang kamu nikahi, tapi bagaimana kamu berjuang bersama. Aku pikir aku mengenal Ardi luar dalam. Aku pikir hidup kami akan selalu begini, sederhana, pas-pasan, tapi penuh cinta. Sampai suatu malam, ketika aku tak sengaja melihat isi rekeningnya, dan angka yang muncul membuatku hampir pingsan. 3.200.000.000 rupiah. Ya, suamiku yang hanya kuli serabutan, ternyata menyimpan miliaran rupiah. Dan dia merahasiakan itu dariku selama bertahun-tahun. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Dari mana uang sebanyak itu? Apakah dia melakukan hal ilegal? Atau cerita ini adalah kisah hidupku. Pahit, manis, penuh curiga, tapi berakhir di luar dugaan. Dan semua dimulai dari suami yang selama ini dianggap remeh. Aku bertemu Ardi di warung pecel lele, tempat di mana aku dulu kerja sambilan waktu kuliah. Dia bukan pelanggan tetap, tapi setiap kali datang, dia selalu duduk di bangku yang sama, pesan menu yang sama. Lele bakar, sambal ekstra, dan teh tawar hangat. Waktu itu dia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai buruh proyek karena kontraknya habis. Sering aku lihat dia duduk diam berjam-jam, membuka buku catatan kecil yang tulisannya penuh angka dan coretan. Aku pikir dia sedang nyari kerja atau mencatat utang. Sampai suatu hari dia bilang, "Aku gak punya banyak uang, tapi aku pengen traktir kamu makan. Gak perlu sekarang, tapi nanti, kalau aku bisa." Aku cuman ketawa. Mana mungkin aku seriusin omongan itu? Tapi entah kenapa, setiap kalimat yang dia ucapkan selalu terasa jujur. Setelah beberapa bulan kenal, kami mulai dekat. Ardi bukan orang yang pintar merayu, tapi dia selalu ada. Waktu aku sakit, dia yang paling dulu datang bawa bubur. Waktu ayahku meninggal, dia yang diam-diam bantu biaya pemakaman, padahal aku tahu dia sendiri susah. Waktu aku bilang aku lulus kuliah, dia cuma senyum dan bilang, "Kamu pasti jadi orang besar. Aku pengen dampingi kamu dari belakang, meskipun aku gak sehebat kamu." Lamarannya sederhana, tanpa bunga, tanpa cincin mewah. Hanya dia, berdiri di depan rumah dengan kemeja yang disetrika sendiri, berkata, "Aku gak punya apa-apa selain niat buat bahagiain kamu. Mau gak?" Semua orang menentang.
Ibuku menangis, kakakku marah. Dia kerja apa? Masa depannya jelas nggak ada. Kamu lulusan sarjana, masa nikah sama kuli? Tapi aku percaya pada hati. Dan hatiku, entah kenapa, memilih dia. Setelah menikah, hidup kami tidak mudah. Gajiku yang tak seberapa dari kerja kantoran kadang harus dipakai buat bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Ardi selalu bilang, aku bakal kerja apapun, yang penting halal. Dan dia memang membuktikannya. Pagi dia angkut pasir, siang jadi tukang cat rumah, malam kadang bantu bersih-bersih toko orang. Kalau nggak ada pekerjaan, dia keliling bawa motor tuanya, nyari barang bekas buat dijual. Pernah aku tanya, kamu nggak capek? Dia jawab, capek, tapi kamu di rumah nungguin. Itu cukup buat bikin aku semangat. Kami hidup sangat hemat. 1 minggu bisa hanya makan telur dan mie instan. Kalau ada uang lebih, kami traktir diri sendiri makan di luar, warung Padang atau pecel ayam. Aku sering menangis diam-diam. Bukan karena menyesal, tapi karena merasa gagal. Aku ingin suamiku punya hidup yang lebih baik. Aku ingin dia bisa istirahat tanpa mikir besok makan apa. Tetap saja, tiap malam dia pulang dengan senyum, meski bajunya bau keringat, badannya penuh luka karena kerja berat. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa dia tidak pernah mengeluh? Kenapa dia selalu yakin semuanya akan membaik? Waktu itu aku belum tahu bahwa di balik segala kesederhanaan yang kulihat setiap hari, dia sedang menyusun sesuatu. Sesuatu yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dan aku sama sekali tidak siap ketika akhirnya semua terbongkar. Tahun keempat pernikahan kami, aku mulai merasa ada yang berubah dari Ardi. Perubahannya bukan besar, tapi cukup terasa buat seseorang yang mengenalnya sedalam aku. Dia mulai sering keluar malam. Bukan keluar buat nongkrong atau main, tapi katanya ada kerjaan tambahan. Anehnya, kerjaan itu nggak pernah jelas. Kadang dia bilang, bantu-bantu teman di bengkel. Kadang disuruh jagain kios temannya yang buka malam. Kadang cuma bilang, ada yang harus aku kerjain, kamu tidur duluan ya. Awalnya aku percaya saja. Aku tahu dia tipe pekerja keras, dan kalau bisa kerja 3 shift, sekaligus pun dia mau. Tapi lama-lama, aku mulai curiga. Kenapa dia sekarang lebih sering main HP diam-diam? Kenapa dia selalu cepat-cepat tutup layar waktu aku datang? Dan kenapa uang belanja dari dia semakin jarang? Padahal dia bilang kerja makin sibuk. Suatu malam, aku lihat dia bawa laptop ke warung kopi dekat rumah. Aku ikuti diam-diam. Dari jauh, aku lihat dia duduk sendirian, dikelilingi orang-orang muda yang kelihatan paham teknologi. Mereka ngobrol serius sambil buka grafik-grafik di layar. Itu bukan bengkel, bukan juga kios. Itu seperti komunitas. Tapi komunitas apa? Aku mulai kepikiran yang aneh-aneh. Jangan-jangan dia ikut judi online? Atau yang lebih parah, selingkuh? Pikiran itu makin jadi-jadi saat aku temukan screenshot transferan dari rekeningnya ke rekening lain sebesar 50 juta. Jumlah yang mustahil buat suamiku, yang selama ini bahkan ngasih uang jajan ke aku pun cuma 200.000 seminggu. Siapa yang dia transfer? Untuk apa? Puncaknya, suatu hari, aku mencium bau parfum di bajunya. Bukan parfum biasa, parfum mahal, yang pasti bukan miliknya. Ardi bahkan gak pernah pakai minyak wangi sejak kami menikah. Aku mulai mencurigainya, benar-benar selingkuh. Aku menangis semalaman, membayangkan kemungkinan terburuk. Aku bahkan sempat berpikir untuk kabur dari rumah. Akal sehatku mulai bermain. Aku memutuskan mencari tahu kebenarannya. Diam-diam, aku minta bantuan teman, namanya Nia, yang kerja di toko ponsel. Aku bilang, bisa nggak kamu ajarin, aku cek isi HP orang tanpa ketahuan? Nia kaget, tapi dia bantu. Dengan trik kecil,
Aku akhirnya bisa duplikat akun WhatsApp Ardi lewat laptop tanpa dia tahu. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah tidak tahan dengan semua rasa curiga ini. Malam itu, aku membuka chatnya. Ternyata Ardi tidak chatting dengan perempuan manapun. Tapi ada satu grup yang bikin bulu kuduku merinding. Nama grup itu, Crypto Underground. Isinya pembahasan yang sama sekali asing buatku. BTC, ETH, NFT, staking, portofolio, volatilitas, dan istilah-istilah asing lainnya. Di dalam grup itu, Ardi aktif. Sangat aktif. Dia ngasih saran beli koin tertentu, diskusi tentang chart, bahkan kasih analisa teknikal. Satu kalimatnya membuatku terpaku. Saya udah capai target 3 juta tahun ini. Sekarang lagi bantu istri buka usaha. Istri? Aku? Tapi aku nggak pernah tahu. Aku nggak pernah diberitahu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Antara lega karena dia tidak selingkuh, tapi juga marah karena dia menyembunyikan semuanya dariku. Siapa sebenarnya suamiku? Apa yang dia lakukan selama ini? Dan kenapa dia tidak pernah cerita padaku? Bahkan setelah kami hidup susah bertahun-tahun bersama. Aku merasa seperti tinggal serumah dengan orang asing. Dan semuanya belum selesai. Karena rahasia terbesar belum terbongkar. Hari itu Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Aku yang sedang menyapu halaman langsung panik. Mas, kenapa? Seruku sambil berlari menghampiri. Ardi tak menjawab. Ia hanya memegangi dadanya sambil terhuyung-huyung. Tanganku buru-buru menopangnya, dan dengan gemetar, aku menelepon ojek online agar bisa segera membawanya ke klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Tubuhnya lemas di pangkuanku, dan aku hanya bisa menahan air mata. Di klinik, dokter bilang itu hanya kelelahan berat dan tekanan darahnya menurun. Tapi kami diminta untuk istirahat total selama beberapa hari. Saat Ardi tertidur di ranjang kecil klinik itu, aku duduk di sisinya, menggenggam tangannya yang penuh kapalan. Aku ingin marah. Aku ingin mengguncangnya dan menanyakan semua hal yang selama ini dia sembunyikan. Tapi saat melihat wajahnya yang begitu tenang saat tidur, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku ingin tahu jawaban. Aku butuh tahu. Dan di saat itulah, keinginan itu membawaku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku ambil HP-nya yang tergeletak di meja kecil. Kutekan password yang sudah aku hafal diam-diam. Aku membuka aplikasinya satu persatu, galeri, catatan, hingga akhirnya aplikasi yang bernama IndoX, Trust Wallet, dan MetaTrader. Aku tidak paham sepenuhnya, tapi satu hal yang pasti, semua aplikasinya menampilkan angka-angka yang membuat mataku membelalak. Salah satu dompet digitalnya menunjukkan saldo 3.214.578.200 dompet lainnya berisi aset properti virtual dan beberapa token yang katanya siap meledak. Tanganku gemetar. Aku buka catatan di aplikasinya. Dia menulis pengeluaran dan pemasukan secara teratur, layaknya akuntan. Semuanya rapi, rinci, bahkan ada perencanaan keuangan 5 tahun ke depan. Mataku tertumbuk pada satu catatan berjudul, "Untuk istriku, kalau aku tidak sempat cerita." Jantungku berdegup kencang. Aku membukanya. Isinya membuat nafasku tercekat. "Rani, maaf kalau aku menyembunyikan semua ini darimu. Aku cuma gak pengen kamu berharap dari uang receh yang aku hasilkan di awal. Aku malu. Tapi di balik kerjaanku yang kelihatan murahan, aku pelan-pelan belajar. Aku ngumpulin modal dari sisa uang harian. Aku pinjam buku dari perpus keliling. Aku nginap di warung kopi, pinjam wifi gratis, buat nonton video tentang investasi dan keuangan. Aku belajar tentang saham, kripto, bahkan lelang properti.
Semua otodidak. Aku gak mau kamu hidup susah terus. Tapi aku juga gak mau kamu menunggu hasil dari sesuatu yang belum pasti. Makanya aku simpan ini sampai benar-benar siap. Targetku adalah saat tabunganku cukup untuk membelikan kamu rumah dan membuka usaha impianmu. Aku akan cerita semuanya. Tapi kalau aku nggak sempat dan kamu baca ini duluan, tolong jangan marah, Ran. Aku cuma pengen kamu bahagia. Itu saja. Aku menutup HP itu dengan tangan bergetar, air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajah lelaki yang selama ini disebut kuli serabutan. Ternyata seorang pejuang diam-diam, seorang suami yang mencintai tanpa banyak kata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kecil di hadapan orang yang selama ini kuanggap hanya sekadar lelaki biasa. Dia adalah investor, perencana, dan pencinta diam-diam. Dia adalah pahlawan dalam sunyi. Saat dia terbangun beberapa jam kemudian, aku menatapnya lama, menahan semua emosi yang menumpuk. Kamu tahu? Tanyanya lirih, matanya berat. Aku mengangguk pelan. Kenapa kamu gak pernah cerita? Dia menatapku dalam, lalu tersenyum kecil. Karena aku takut kamu kecewa. Kalau semua usahaku gagal, aku cuman pengen saat aku cerita, itu jadi hadiah, bukan harapan palsu. Aku memeluknya erat. Tak ada kata-kata lagi. Tak ada kemarahan tersisa. Hanya rasa kagum dan cinta yang berkali-kali lipat lebih dalam. Aku tahu sejak saat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan cerita kami baru saja dimulai. Setelah Ardi pulih dan kami pulang dari klinik, malam itu kami duduk berdua di ruang tamu sempit rumah petakan kami yang selalu jadi saksi bisu perjuangan. Tak ada suara selain detak jam dinding dan kipas angin butut yang berdecit pelan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun diam, Ardi membuka semuanya. Dan setiap kalimatnya seperti membongkar lapisan-lapisan rahasia yang selama ini membentengi hatinya. Waktu pertama kali kita nikah, aku ngerasa kayak benaluran, katanya pelan, matanya menatap ke lantai. Kamu lulusan sarjana, kerja kantoran. Aku cuma tukang bangunan. Tiap hari aku lihat kamu pulang capek, tapi tetap nyiapin makan malam buat aku. Aku malu banget. Aku menggenggam tangannya, tak mampu berkata-kata. Aku pernah coba lamar kerja di pabrik, jadi satpam, jadi cleaning service. Tapi semuanya mentok karena ijazahku cuman SMP. Sampai akhirnya, aku nemu channel YouTube tentang investasi. Waktu itu aku bahkan nggak ngerti apa itu saham, kripto, atau return, tapi aku penasaran. Dia menarik napas panjang. Setiap malam, waktu kamu udah tidur, aku keluar ke warung kopi, nebeng wifi. Aku nonton video-video finansial, baca artikel, buka forum. Aku belajar tentang pasar saham, tentang Bitcoin, tentang cara analisa grafik. Aku ngerti itu dunia yang beda banget sama dunia kita. Tapi aku ngerasa, mungkin ini jalan aku buat bawa kamu keluar dari hidup susah. Mas, bisikku pelan, tapi dia terus bicara. Awalnya aku cuma bisa nyisihin 5.000, 10.000 per hari. Aku tahan lapar, aku jalan kaki kerja, biar hemat ongkos. Uang receh itu aku tabung di dompet digital. Waktu udah cukup, aku beli koin pertama. Harganya naik, tapi besoknya turun lagi. Aku panik, nyaris nyerah. Dia tersenyum getir. Tapi aku belajar dari kesalahan itu. Aku makin rajin belajar. Aku ikut webinar gratis, masuk grup-grup diskusi, dan pelan-pelan, aku mulai ngerti ritmenya. Aku belajar buat sabar, buat riset sebelum investasi. Dan dari situ, pelan-pelan uangku bertambah. Aku menatapnya tak percaya. Selama ini, saat aku berpikir dia cuma kerja kasar dan tidur di empran toko, saat pulang malam, ternyata dia sedang menyusun masa depan. Sampai akhirnya, aku dapat momen besar waktu harga Bitcoin anjlok drastis.
dan aku berani beli pakai semua simpananku. Orang-orang panik, tapi aku nekat. Itu titik baliknya. Waktu harganya naik lagi, uangku jadi ratusan juta. Aku menggeleng-geleng, masih tak percaya dengan semua yang kudengar. Dari situ aku belajar diversifikasi. Aku beli saham, reksadana, bahkan properti digital. Aku juga bantuin teman-teman komunitas buat investasi. Lama-lama, aku dianggap mentor. Padahal, aku cuma tukang angkut barang yang punya mimpi. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bangga yang meluap tanpa bisa kutahan. Dia menatapku dengan tatapan penuh harap. Aku cuma takut, kalau kamu tahu semua ini dari awal, kamu bakal berubah. Kamu bakal lihat aku bukan karena cinta lagi, tapi karena uang. Aku pengen kamu tetap lihat aku sebagai Ardi yang kamu pilih waktu semua orang menolak. Aku menangis makin keras. Mas, aku milih kamu bukan karena siapa kamu hari ini, tapi karena siapa kamu waktu gak punya apa-apa, tapi tetap berjuang kayak orang paling kaya di dunia. Kami berdua menangis malam itu. Bukan tangisan duka, tapi tangisan lega. Semua beban yang selama ini menyesakkan, akhirnya runtuh. Dan di tengah malam yang dingin itu, di rumah petakan kecil yang selama ini penuh sesak oleh mimpi-mimpi yang tertahan, kami memeluk erat, seolah dunia baru saja mengizinkan kami memulai kembali dari tempat yang benar, bukan sebagai istri kuli serabutan dan suami pekerja kasar, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya tahu cinta yang besar ditambah keberanian untuk bermimpi bisa mengalahkan segalanya. Setelah semua terbuka, hidup kami berubah. Bukan karena uang yang mendadak berlimpah, tapi karena luka-luka lama akhirnya menemukan penyembuhannya. Tapi luka yang sudah lama itu ternyata belum sepenuhnya kering. Sore itu, aku dan Ardi pulang ke kampung halamanku. Kami menghadiri hajatan keluarga, acara pernikahan sepupu. Sudah lama, aku tidak pulang. Terakhir kali, aku pulang dengan menumpang motor pinjaman, memakai baju paling bagus yang kupunya, padahal itu juga baju bekas kondangan teman. Aku ingat betul, waktu itu ibu-ibu tetangga menatap sinis dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang bisik-bisik, itu suaminya kerja apa sih? Katanya cuma kuli angkut. Kasihan banget Rani. Bahkan tanteku sendiri pernah berkata lantang, kamu tuh pinter, cantik, kenapa nikahnya sama orang gak jelas? Sakit, tapi ku telan sendiri. Aku hanya menggenggam tangan Ardi, waktu itu lebih erat. Meski dalam hati pun aku bertanya-tanya, benarkah pilihan hidupku? Tapi hari itu, kami datang dengan mobil baru. Bukan mobil mewah, tapi jelas bukan kendaraan sewaan. Ardi membuka pintu untukku, menggandeng tanganku seperti biasa, tapi hari itu genggamannya terasa lebih kuat. Lebih percaya diri. Tante-tante yang dulu sinis, kini menyambut dengan senyum manis. Rani, Mas Ardi ya? Wah, mobilnya baru ya? Kerja di mana sekarang, Mas? Ardi cuma tersenyum kalem. Masih kerja serabutan, Tante. Cuma sekarang ada tambahan kerjaan online juga. Aku menahan tawa. Itu cara Ardi, balas dendam paling elegan. Tidak perlu membusungkan dada. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar, karena hasilnya sudah bicara sendiri. Di acara itu, orang-orang mulai mendekat, bertanya basa-basi, ingin tahu lebih dalam. Tapi Ardi tetap tenang, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Justru dia lebih banyak diam, memperhatikan, dan hanya tersenyum saat mereka bercerita tentang keluh kesah ekonomi. Sampai di satu titik, saat sepupuku, Della, yang dulu paling nyinyir di grup keluarga, bertanya, Mas Ardi, sekarang bisnis apa sih? Kok Rani kelihatan makin glowing, ya? Aku hanya tertawa kecil. Tapi Ardi menatap Della dan menjawab tenang,
Saya masih kuli kok. Cuma sekarang saya kulinya data. Dela kebingungan. Kuli data? Ya, kuliah sendiri soal data saham, data kripto, data market. Belajar dari nol, ngumpulin recehan, ternyata bisa juga jadi sesuatu. Semua terdiam, bahkan Pak D yang biasa meremehkan Ardi, ikut tertunduk, mungkin malu, mungkin heran. Beberapa hari kemudian, saat kami pulang, Pak D mengantar kami sampai ke depan. Ia yang dulu berkata, "Nggak usah berharap banyak sama kuli." Kini menepuk bahu Ardi dan berkata lirih, "Mas, kalau sempat, ajarin saya juga ya. Saya ada tabungan sedikit, bingung mau dipakai buat apa." Ardi tersenyum. "Siap, Pak D. Kalau mau belajar, saya siap bantu." Saat mobil kami melaju meninggalkan kampung, aku menatap Ardi lama. "Mas, kamu sadar nggak? Kamu baru aja membungkam semua orang tanpa harus bilang apa-apa." Dia tersenyum kecil. "Karena dendam terbaik itu bukan teriak-teriak, Ran. Tapi buktiin dalam diam, sampai mereka sendiri yang bertanya, gimana caranya?" Dan hari itu aku tahu, kami sudah menang. Bukan karena uang, tapi karena kami berhasil membuat orang yang dulu memandang rendah, sekarang menengadah, ingin belajar. Itulah balas dendam paling elegan. Dan Ardi sudah melakukan semuanya dengan tenang dan penuh kelas. Setelah perjalanan ke kampung itu, hidup kami benar-benar mengalami perubahan besar. Bukan hanya dari sisi finansial, tapi dari cara kami dipandang, cara kami melangkah, dan cara kami memaknai hidup. Ardi mulai sering menerima pesan dari teman-temannya dulu, sesama kuli, buruh bangunan, bahkan tukang parkir di minimarket, tempat dia pernah kerja dulu. Mereka semua mulai bertanya, awalnya pelan-pelan, "Mas, koin apa yang dulu sempat naik itu ya? Mas, gimana sih caranya baca grafik? Mas, kalau saya cuma punya uang 100.000, bisa juga ya investasi?" Dan satu persatu, mereka ikut belajar. Ardi, yang dulu tidur di emperan toko demi wifi gratis, kini jadi guru, dadakan di warung kopi. Setiap malam, kursi panjang warung, langganannya penuh sesak. Ada tukang ojek, buruh bangunan, satpam perumahan, bahkan ibu-ibu pengurus RT. Mereka duduk melingkar, mencatat di buku tulis lusuh, atau sesekali meminjam HP temannya untuk ikut menyimak layar milik Ardi. Aku pernah datang diam-diam melihat dari jauh. Rasanya seperti mimpi. Suamiku yang dulu sering dicaci, kini didengar dan dihormati. Bukan karena jas elegan, bukan karena gelar tinggi, tapi karena ilmunya yang dia gali dengan keringat dan air mata. Salah satu malam yang takkan pernah kulupa adalah saat Ardi ditawari untuk jadi pembicara di seminar UMKM lokal. Awalnya dia menolak, minder. Tapi aku bujuk dia, "Mas, kamu bukan cuma pinter, kamu inspiratif, beda." Akhirnya dia mau. Dan hari itu, dia berdiri di depan puluhan orang dengan kemeja sederhana, membawa laptop tuanya yang penuh stiker. "Ada banyak jalan menuju sukses," katanya di atas panggung kecil itu. "Tapi yang paling penting itu bukan jalan apa yang kita ambil, tapi seberapa niat kita untuk jalanin itu. Saya ini bukan siapa-siapa, ijazah SMP. Dulu kerja pindah-pindah. Tapi saya percaya satu hal, kalau saya terus belajar dan gak nyerah, saya pasti bisa bawa istri saya keluar dari hidup susah." Tepuk tangan membahana. Dan sejak saat itu, undangan demi undangan mulai berdatangan. Dari komunitas wirausaha, dari sekolah kejuruan, dari organisasi sosial. Ardi mulai dikenal sebagai investor kampung, sebutan yang dia terima dengan senyum, karena katanya, itu pengingat, biar saya nggak pernah lupa dari mana saya berasal. Kami pun memutuskan membuat kanal YouTube bersama, bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi. Nama channelnya, Dari Kuli Jadi Cuan. Kami upload video tentang tips keuangan,
cara investasi recehan, dan motivasi hidup dari bawah. Penonton meledak. Dalam 2 bulan, subscriber menembus 100.000. Komentar penuh haru. Kanakshi. Bang Ardi, ngasih harapan buat kami yang gak punya siapa-siapa. Saya juga buruh. Dengar cerita abang, saya jadi semangat hidup lagi. Hidup kami berubah. Tapi yang paling aku syukuri, bukan uang yang bertambah, tapi makna hidup yang makin dalam. Ardi tidak lagi hanya suamiku. Dia jadi cahaya bagi banyak orang. Dan malam itu, saat kami duduk berdua di balkon rumah kecil kami, yang sekarang sudah direnovasi jadi 2 lantai, Ardi menggenggam tanganku dan berkata, "Ran, aku dulu mimpi punya uang. Tapi sekarang, aku mimpi bisa bikin orang lain gak ngerasain susah yang pernah kita lewatin." Aku memeluknya. "Mas, mimpi kamu udah mulai jadi nyata. Kami bukan lagi pasangan yang dicemooh karena kemiskinan. Kami adalah bukti nyata bahwa cinta, kerja keras, dan ilmu bisa mengubah segalanya. Hidup memang tak pernah bisa ditebak. Kami memulai semuanya dari nol, bahkan mungkin dari minus. Dulu, aku dan Ardi hanya punya satu hal, cinta. Tapi cinta saja ternyata tak cukup kalau tidak disertai keberanian untuk berjuang dan keikhlasan untuk jatuh berkali-kali. Hari itu, tepat ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, Ardi mengajakku ke tempat pertama kali kami bertemu. Warung makan kecil di dekat terminal lama. Tempat itu sekarang sudah lebih modern, tapi bangkunya masih sama. Catnya mulai mengelupas, tapi di sanalah semuanya dimulai. Ardi duduk di depanku, mengenakan kemeja putih yang dulu hanya dia pakai saat melamar kerja. Wajahnya masih sama, tapi matanya berbeda. Penuh ketenangan, bukan karena merasa sudah punya segalanya, tapi karena sudah berdamai dengan masa lalu. "Masih inget nggak?" katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk, menahan haru. "Ingat, di sini kamu pertama kali bilang, aku nggak bisa janjiin hidup mewah, tapi aku janjiin hidup yang penuh perjuangan." Dia tertawa kecil. Dan ternyata perjuangan itu panjang banget ya. Kami diam sejenak, mengingat tiap detik yang telah kami lewati. Tidur di lantai, beralaskan tikar sobek, makan nasi garam, menahan tawa saat dompet kosong, hingga pura-pura bahagia saat sebenarnya dunia terasa menghimpit. Semua itu kini jadi cerita, bukan luka. Ardi menatapku dalam-dalam. "Ran, sekarang tabungan kita udah cukup. Kita bisa beli rumah yang lebih besar, mobil lebih bagus. Bahkan kalau mau, kita bisa pindah ke luar negeri." Tapi, dia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. "Aku nggak mau lupa siapa aku. Siapa kita. Kita bukan diciptakan untuk sekadar kaya, tapi untuk berguna." Air mataku jatuh tanpa izin. Kalimat itu bukan sekadar omongan. Itu prinsip hidup yang dia jalani dengan utuh. Setelah makan malam sederhana itu, kami kembali ke rumah. Di meja ruang tamu, sudah menumpuk hadiah dari orang-orang yang dulu hanya melihat kami sebelah mata. Tapi hari itu, yang membuatku paling bahagia, bukan kado, bukan saldo rekening, tapi undangan dari salah satu yayasan anak jalanan. Mereka mengundang Ardi jadi pembicara. Katanya, anak-anak di sana butuh motivasi. Ardi langsung terdiam lama saat membaca undangan itu. Lalu ia berkata, "Aku mau ke sana, tapi aku nggak mau datang sendiri." Minggu berikutnya, kami pergi bersama ke yayasan itu. Anak-anak berjejer di lantai, mengenakan baju lusuh, tapi mata mereka berbinar. Ardi duduk bersila di tengah-tengah mereka. Tanpa panggung, tanpa mikrofon. "Hai, nama saya Ardi," katanya. "Dulu saya juga hidup di jalanan, jadi kuli, tidur di toko, kadang makan kadaluarsa. Tapi saya punya satu hal yang kalian juga punya sekarang, mimpi. Dan saya mau kalian tahu, kalian bisa sampai manapun yang kalian mau, asal kalian gak pernah berhenti belajar
dan percaya. Salah satu anak kecil mengangkat tangan dan bertanya, "Polos, Bang Ardi, sekarang udah kaya ya?" Ardi tersenyum lebar. "Bang Ardi punya uang, iya, tapi lebih kaya karena sekarang bisa bantu orang. Itu kekayaan yang paling mahal." Suasana hening. Lalu terdengar tepuk tangan kecil. Lalu makin keras. Lalu air mata dari beberapa relawan pun tumpah. Saat kami pulang, aku memeluk Ardi erat. "Mas, aku bangga banget. Kamu bukan cuma suami terbaik, tapi juga manusia terbaik yang pernah aku kenal." Dia membalas pelukan itu. Kita nggak boleh jadi tinggiran. Karena semua yang kita punya ini cuma titipan. Bisa hilang kapan saja. Tapi kalau hati kita tetap rendah, kita nggak akan pernah takut kehilangan apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku menangis bukan karena kesulitan, bukan karena kecewa, tapi karena penuh oleh rasa syukur yang luar biasa. Kami mungkin tidak sempurna, tapi kami tahu siapa kami. Dari kuli serabutan jadi miliarder, dari diremehkan jadi inspirasi, dari jatuh ke dasar hingga berdiri di puncak tanpa melupakan tanah tempat kami berpijak. Dan itulah akhir dari kisah kami. Tapi sesungguhnya, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang kami pilih. Hidup yang bukan hanya untuk kami nikmati, tapi juga untuk jadi cahaya bagi mereka yang masih meraba dalam gelap. Karena di dunia ini, yang benar-benar kaya bukan yang punya paling banyak, tapi yang paling banyak memberi.